Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar? Mudah-mudahan masih tetap sehat dan semangat ya mengikuti pembelajaran matematika di akhir semester ya. Nah, kita sekarang belajar di bab 3 yaitu tentang transformasi, materi terakhir di semester 1. Nah, kita lihat dulu pengertian transformasi yaitu istilah yang menggambarkan sebuah perubahan. Jadi bisa dikatakan bahwa transformasi geometri itu merupakan perubahan posisi, besar, dan bentuk suatu objek dari objek awalnya. Ya. Nah, ada 4 jenis transformasi. Yang pertama, refleksi atau pencerminan. Yang kedua, translasi atau pergeseran. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Dan yang keempat, dilatasi. Ya, kita bahas satu-satu. Sekarang tentang refleksi dulu atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan ini merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Kita lihat gambar di bawah ini. Nah, ini sedang bercermin. Nah, bagaimana sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan tersebut? Tentu bayangan itu akan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan aslinya ya. Kemudian jarak bayangan ini, bayangan ke cermin akan sama dengan jarak benda ke cermin. Kemudian nanti bayangan bangun cerminnya, bayangan bangun pada cerminnya itu saling berhadapan. Ini saling berhadapan ya dengan bangun aslinya. Nah, seperti itu pencerminan. Sekarang kita lihat pencerminan pada bangun datar. Di sini cerminnya adalah sumbu Y ya. Nah, gambar di sini merupakan pencerminan segi 4 PQRS terhadap garis alfa yaitu sumbu Y dan sehingga menghasilkan bayangan segi 4 P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Ini yang pakai tanda petik 1 di atas itu bayangannya ya. Nah, ini asalnya PQRS, bendanya, bangun datarnya, kemudian dicerminkan ini terhadap sumbu Y atau garis alfa. Nah, nanti bayangannya seperti ini ya. Jadi titik S dicerminkan terhadap sumbu Y, maka ini bayangannya di sini. Karena jarak benda ke cermin dengan jarak bayangan ke cermin itu harus sama. Gitu ya. Nah, kemudian titik R ini bayangannya yang ini. Ya. P bayangannya yang ini. Q ini bayangannya. Nah, seperti itu refleksi bangun datar. Nah, sekarang gimana kalau dicerminkan terhadap sumbu X? Ya, di sini ada titik A negatif 1,1, kemudian B-nya negatif 1,3 di sini, kemudian C-nya ini 6,3 ya. Nah, sekarang cerminnya ini sumbu X, maka bayangannya akan seperti ini, berhadapan ya. Nah, ini titik A, ini bayangannya titik A di sini. Ini titik B, bayangannya titik B di sini. Jadi ini jaraknya harus sama. Ya, antara benda ke cermin dengan bayangan ke cermin itu harus sama jaraknya. Nah, ini kalau ditanyakan koordinat bayangannya seperti ini ya. Awalnya titik A negatif 1,1, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X itu menjadi negatif 1, negatif 1 di sini ya. Negatif 1, negatif 1. Kemudian yang B negatif 1,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menjadi negatif 1, negatif 3. Kemudian yang C asalnya 6,3 dicerminkan terhadap sumbu X menjadi 6, negatif 3. Ini yang berubah Y-nya ya. Ini kan X-nya ya. Ini kan titik koordinat itu X, Y. Ini X-nya, ini Y-nya. Ini X-nya tetap semuanya. Yang berubah itu Y-nya. Sesudah dicerminkan terhadap sumbu X, yang berubah itu Y-nya. Ya. Nah, bagaimana kalau tidak digambar? Cara menentukannya seperti apa? Nah, ini ada
tabel untuk mempermudah mencari koordinat bayangan ya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya akan menjadi X, min Y. Kayak tadi ya, Y-nya yang berubah kan. Kalau di sumbu Y itu X-nya yang berubah, jadi min X, Y. Kalau titik asal, itu dua-duanya menjadi negatif, min X, min Y. Kalau terhadap Y sama dengan X garisnya, maka akan terbalik, jadi Y, X. Dan seterusnya. Ini nanti boleh kalian gunakan untuk mencari koordinat titik bayangan yang dicerminkan ya. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada koordinat, ada segi 4 ABCD yang memiliki koordinat A negatif 1, negatif 1, B-nya 1,0, C-nya negatif 1,2, dan D-nya negatif 2,1. Kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, gambar ABCD dan bayangannya terhadap garis Y sama dengan X, kemudian tentukan koordinat bayangannya. Nah, tadi kita tahu bahwa jika titik X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya akan menjadi Y, X. Jadi terbalik. Ya, ini berdasarkan tabel yang tadi. Jadi kalau A-nya negatif 1, negatif 1, maka bayangannya negatif 1, negatif 1 tetap yang ini ya, dibalik juga. Sekarang kalau yang B 1,0, maka bayangannya menjadi ini dibalik jadi 0,1. Kalau C negatif 1,2 berarti bayangannya menjadi ini dibalik jadi 2, negatif 1. Kalau yang D negatif 2,1 dibalik menjadi 1, negatif 2. Nah, itu bayangannya ya. Jadi kalian bisa gunakan tabel yang tadi biar tidak usah digambar, jadi bisa ditentukan koordinat bayangannya gitu ya. Nah, itulah materi tentang pencerminan atau refleksi. Nanti kita ketemu lagi di materi yang kedua, transformasi yang kedua yaitu translasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.